Gua karst bisa menyimpan air bersih dalam jumlah yang sangat besar di bawah permukaan bumi. Air itu mengalir perlahan di tempat yang gelap dan tertutup, jauh dari cahaya matahari. Batu kapur di sekelilingnya bertindak seperti wadah alami yang menjaga air tetap jernih. Di banyak wilayah, gua karst menjadi sumber air minum bagi penduduk yang hidup di atasnya. Formasi batu kapur ini terbentuk melalui proses alam yang berlangsung sangat lama. Hujan yang jatuh ke tanah perlahan meresap dan membawa sedikit keasaman alami. Air yang meresap itu melarutkan batu kapur secara perlahan dari dalam keluar. Lorong-lorong bawah tanah terbuka sedikit demi sedikit dari proses pelarutan tersebut. Di dalam kegelapan, sungai bawah tanah mengalir terus menuju tempat yang lebih rendah. Air mengalir pelan di bawah tanah melalui lorong batu kapur yang terbentuk selama ribuan tahun. Sungai bawah tanah ini tidak terlihat dari permukaan karena tertutup oleh batuan tebal. Air sungai tersebut memotong jalannya sendiri melewati batu yang lunak dan mudah larut. Air sungai bawah tanah biasanya dingin karena tidak pernah menyentuh sinar matahari. Di bagian yang dalam, arus air makin kuat dan menggerus dinding batu dengan kuat. Sungai ini kadang tersembunyi di balik tirai batu yang menutupi jalannya. Di beberapa tempat, sungai bawah tanah membentuk kolam tenang yang permukaannya datar. Permukaan air yang tenang menunjukkan bahwa aliran di bawah berjalan pelan. Air yang diam di kolam itu memantulkan sedikit cahaya yang datang dari celah atas. Dinding lorong sungai terbuat dari batu kapur yang berwarna pucat dan kasar. Aliran air terus mengikis dasar gua sehingga lorong makin dalam dari waktu ke waktu. Di titik tertentu, sungai bawah tanah muncul ke permukaan sebagai mata air yang jernih. Mata air itu seringkali berwarna bening kebiruan karena mineral yang terkandung di dalamnya. Stalaktit tumbuh sedikit demi sedikit dari langit-langit gua yang selalu basah. Setetes air menempel di atas langit-langit lalu meninggalkan sedikit mineral kapur. Mineral itu mengendap pelan dan menambah panjang stalaktit setiap kali air menetes. Stalaktit bergantung seperti gigi runcing yang mengarah ke bawah dari atap gua. Ujung stalaktit biasanya lebih runcing daripada pangkalnya yang melebar. Beberapa stalaktit tumbuh berdampingan membentuk barisan seperti gigi sisir raksasa. Ketebalan stalaktit menunjukkan berapa lama air terus menetes di tempat yang sama. Bila diterangi dari samping, stalaktit memunculkan bayangan panjang di dinding gua. Cahaya senter yang diarahkan ke atas memperlihatkan barisan stalaktit yang rapat. Beberapa stalaktit berukuran pendek seperti tongkat, yang lain menjuntai seperti tiang tipis. Warna stalaktit bervariasi dari putih susu hingga kecoklatan tergantung mineral di dalamnya. Stalagmit tumbuh dari lantai gua tepat di bawah titik tempat air menetes. Air yang jatuh ke tanah meninggalkan endapan yang sama seperti pada stalaktit. Endapan itu menumpuk pelan sehingga membentuk gundukan yang mengarah ke atas. Stalagmit berbentuk seperti kerucut pendek yang dasarnya lebih lebar daripada ujungnya. Stalagmit tumbuh lebih lambat karena bergantung pada jatuhnya air dari atas. Permukaan stalagmit sering tidak rata karena endapan bertumpuk tidak beraturan. Garis melingkar pada stalagmit menunjukkan lapisan endapan yang bertambah tiap masa. Jika stalaktit dan stalagmit bertemu, keduanya menyatu menjadi pilar yang menyangga gua. Pilar batu itu tampak kokoh dan menghubungkan langit-langit dengan lantai secara langsung. Di ruang besar gua, banyak pilar berdiri berjajar seperti tiang gedung purba. Air jernih di dalam gua seringkali berwarna kehijauan karena pantulan cahaya dari lumut. Air kehijauan itu begitu bening sehingga batu di dasar terlihat tanpa kabut. Pantulan cahaya membuat permukaan air tampak seperti kaca yang bergeser pelan. Air kehijauan itu tenang dan tidak berombak karena tidak tersentuh angin permukaan. Di air yang tenang, bayangan formasi batu tampak ganda di bawah dan di atas. Kedalaman air yang jernih membuat dasar gua terlihat dengan sangat jelas. Kejernihan air menunjukkan bahwa batu kapur telah menyaring kotoran secara alami. Ikan kecil kadang hidup di air gua dan warnanya pucat karena tidak pernah melihat matahari. Suhu air di gua cenderung tetap sepanjang tahun karena terlindung dari cuaca luar. Formasi kapur di dinding gua menyerupai tirai yang melengkung turun dari atas. Tirai batu itu terbentuk dari air yang mengalir di permukaan dinding yang miring. Lipatan pada tirai kapur menangkap cahaya sehingga muncul garis terang dan gelap. Ada juga formasi yang menyerupai kubah kecil melekat erat pada langit-langit gua. Batu gantung ini terbentuk saat air menguap dan menyisakan mineral di sisinya.
Ada formasi yang menyerupai batu karang laut karena bentuknya bercabang dan berongga. Dinding gua kadang membentuk ceruk kecil tempat air menetes perlahan ke bawah. Lapisan kapur yang mengering di dinding menciptakan permukaan seperti kulit retak. Beberapa formasi berwarna keemasan bila cahaya mengenainya dari arah tertentu. Lantai gua dipenuhi butiran kapur halus yang terasa lembut di bawah telapak kaki. Beberapa bidang dinding berwarna putih bersih seolah baru saja dipoles oleh alam. Batu putih itu memantulkan cahaya redup sehingga ruangan terasa lebih terang dari sebenarnya. Di bagian gua yang tembus cahaya, sinar matahari menembus celah sempit di atap batuan. Cahaya dari atas itu jatuh seperti pilar tipis dan menerangi debu yang melayang. Debu halus tampak berputar pelan di dalam berkas cahaya yang menuju ke lantai. Sinar yang menembus gua memperlihatkan warna asli batu yang selama ini gelap. Sinar yang masuk dari celah membuat kontras kuat antara terang dan gelap. Di titik cahaya jatuh, lumut tumbuh karena mendapat sedikit cahaya yang cukup. Berkas cahaya bergerak pelan mengikuti pergerakan matahari di luar gua. Pada celah yang lebih lebar, cahaya siang masuk cukup kuat dan memunculkan bayangan tajam. Tumbuhan di luar kadang menjulur akarnya ke dalam gua mencari kelembapan yang tersedia. Akar tersebut bergelantungan tipis dan ikut menangkap sedikit cahaya yang masuk. Di ruang yang gelap sepenuhnya, kehadiran air terdengar dari suara tetesan yang ritmis. Kegelapan gua begitu pekat sehingga senter hanya menerangi area kecil di depan. Dinding yang jauh hilang dalam bayang karena cahaya tidak mencapai sana. Tetesan itu memecah kesunyian dan memberi tanda bahwa gua masih terus aktif berubah. Kelembapan tinggi di gua membuat setiap permukaan batu selalu terlapisi air tipis. Lapisan air tipis itu membuat batu tampak mengkilap bila terkena pantulan cahaya. Kapur yang larut dalam air terus membentuk struktur baru di sepanjang dinding gua. Proses pembentukan ini tidak pernah berhenti selama air masih meresap dari atas. Di lorong sempit, langit-langit gua mendekat sehingga pengunjung harus membungkuk rendah. Lorong yang sempit itu tiba-tiba melebar menjadi ruangan besar yang berambang tinggi. Suara langkah kaki bergema pelan karena ruang gua yang kosong dan tertutup rapat. Di sudut ruangan, genangan air tenang mencerminkan langit-langit yang penuh formasi. Cerminan itu membuat stalaktit tampak tumbuh ke bawah dan ke atas secara bersamaan. Beberapa formasi kapur menyerupai kumpulan kristal yang bersinar bila diterangi senter. Kristal kecil itu tajam di ujungnya dan tersebar di celah dinding yang lembab. Batuan di dasar gua seringkali berlapis seperti buku yang disusun dalam waktu lama. Lapisan tersebut menunjukkan bagaimana endapan kapur bertambah tebal dari masa ke masa. Warna dinding gua berubah dari putih ke krem saat cahaya bergerak ke sudut lain. Di tempat yang benar-benar gelap, mata butuh waktu untuk mengenali bentuk di sekitar. Sentuhan pada dinding kapur terasa dingin dan sedikit berpasir di ujung jari. Udara di gua terasa sejuk dan tidak bergerak karena tertutup batuan yang tebal. Napas pengunjung terlihat sebagai uap tipis karena udara gua yang dingin. Sungai bawah tanah kadang membelok tajam mengikuti rekahan yang ada di dalam batu. Rekahan itu menjadi jalur utama air menuju keluarnya di mata air di luar gua. Di sekitar mata air, tanaman hijau tumbuh subur karena mendapat pasokan air tetap. Air yang keluar membawa mineral dari gua dan menyuburkan tanah di tepiannya. Gua Kars menyimpan tidak hanya air, tetapi juga catatan proses alam yang panjang. Setiap tetesan dan setiap endapan adalah bagian dari perubahan yang terjadi perlahan. Kawasan Kars di permukaan sering memiliki lubang kecil yang mengarah lurus ke bawah. Lubang itu menjadi jalan cepat bagi air hujan untuk masuk ke sistem gua di bawah. Tanah di atas Kars bisa turun perlahan karena ruang kosong terbentuk di bawahnya. Pemandangan di atas gua berbeda jauh dengan dunia sunyi yang ada di bawahnya. Meskipun gelap, gua Kars bukan tempat mati, karena air dan mineral terus bergerak. Kestabilan suhu dan kejernihan air membuat gua Kars menjadi cadangan air berharga. Banyak kota bergantung pada air yang disaring secara alami oleh batu kapur selama bertahun-tahun. Perlindungan gua Kars penting agar air bersih di bawah tetap terjaga dari pencemaran. Di akhir, cahaya dari celah atas makin meredup dan ruang kembali ke dalam ketenangan. Gua kembali sunyi dengan air yang terus mengalir pelan di kegelapan yang damai. Batu kapur akan terus tumbuh perlahan, membentuk ruang baru untuk generasi mendatang. Warisan alam bawah tanah ini tetap ada, pelan dan tenang, jauh dari kehidupan di atas.